Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Mahdi, NPM 1840302023. Saya mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan membahas tentang penelitian saya, yaitu mengubah foto ke teks menggunakan tesseract, resize, dan penajaman citra berbasis Python. Latar belakang penelitian. Jadi, dalam pengolahan data melalui digital, teks merupakan hal yang sangat penting karena hampir seluruh data yang disajikan dapat berupa format teks. Contohnya seperti Word, PDF, semuanya dalam bentuk teks. Tetapi terkadang teks tidak dapat diolah dikarenakan masih dalam bentuk format citra ataupun foto. Jadi, ketika ada sebuah foto yang di dalamnya terdapat sebuah teks, biasanya teks itu tidak dapat kita copy paste atau kita ambil. Untuk itu, untuk mengubah citra ke dalam bentuk teks sangat diperlukan, dan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Python, di mana Python menyediakan library yang dapat mengubah format citra ke dalam bentuk teks, yaitu tesseract. Namun dalam beberapa kasus, tesseract tidak mampu membaca data teks pada citra dengan baik dikarenakan ukuran citra yang cenderung kecil. Tujuan penelitian. Jadi, penelitian ini bertujuan meningkatkan kualitas dari library yang disediakan Python untuk mengubah citra menjadi teks, yaitu tesseract, untuk mengatasi ketidakmampuan tesseract dalam membaca data teks pada citra yang berukuran kecil dengan baik. Kemudian, solusi yang ditawarkan adalah, jadi metode yang saya gunakan adalah dimulai dari citra tersebut saya akan ubah ke dalam bentuk grayscale. Lalu citra dibalik atau diinverse warnanya agar membantu dalam proses penajaman. Kemudian pada resize, ukuran citra akan diatur dengan jumlah pixel pada baris citra, yaitu 300 pixel, dan untuk ukuran kolomnya menyesuaikan. Maksudnya menyesuaikan di sini, misalnya ukuran fotonya 500 dikali 1000, karena barisnya kita ubah menjadi 300, maka kolomnya akan menjadi 600. Jadi perbandingannya tetap sesuai ukuran foto. Dan untuk penajaman yang saya gunakan di sini adalah filter lolos bawah, di mana filter ini akan meloloskan frekuensi yang rendah serta menghilangkan frekuensi yang tinggi pada citra. Filter ini berguna untuk menghaluskan draw pada citra. Dan ini proses pengolahan seperti yang tadi saya jelaskan, di mana pertama citra diubah ke grayscale, lalu diinverse, di resize, lalu dilakukan penajaman, dan terakhir diubah ke bentuk teks menggunakan tesseract. Dan ini merupakan coding dari program saya. Jadi yang pertama, kita import tesseract-nya atau memanggil library tesseract-nya. Dan sini juga ada import CV untuk pengolahan citra pada Python, dan import numpy di sini untuk karena kita nanti pada penajamannya menggunakan data array. Kemudian citranya dibaca. Setelah itu seperti tadi, kita baca dalam bentuk kita ubah ke dalam bentuk grayscale. Setelah itu citranya kita balik atau kita inverse pada perintah ini. Kemudian untuk resize-nya dimulai dari perintah ini, dimana kita memanggil kolom dan baris dari
citra tersebut. Setelah itu, karena tadi saya ubah barisnya menjadi 300 pixel, bisa mencontoh dari rumus yang saya buat ini. Pengali sama dengan 300 dibagi baris. Setelah itu, untuk perintah resize-nya, untuk baris dan kolomnya dikali pengalinya tadi, sehingga hasilnya barisnya pasti akan 300, sedangkan kolomnya akan mengikuti seperti yang saya jelaskan tadi. Dia akan mengikuti perbandingan baris dan kolom sendiri dari foto tersebut. Kemudian untuk perintah penajamannya seperti yang dilihat di sini, kernel yang digunakan adalah 010 121 010. Jadi inilah alasan mengapa saya dalam penajamannya saya ubah dulu atau saya inverse dulu citranya, karena seperti kita tahu 0 di sini mewakili hitam, 1 mewakili putih, sehingga citranya kan nanti tulisannya hitam dengan latar putih. Sedangkan di sini yang kita jadikan kernel adalah hitam dan ini 1 putih, sehingga akan lebih baik penajamannya jika tulisannya putih dan latarnya yang hitam. Dan perintah penajamannya sampai sini, CV2 filter 2D. Kemudian untuk tesseraknya sendiri, perintahnya ada ini, dimana yang pertama saya baca atau saya ubah image to string, atau kita ubah foto ke teks menggunakan tesseract dari citra itu yang masih awal, foto yang kita baca awal belum kita ubah. Sedangkan untuk yang teks kedua yang saya ambil di sini adalah setelah saya ubah, adalah im di sini adalah foto yang sudah kita filter tadi, dari kita resize sama kita filter. Dan kemudian ini adalah hasilnya, dimana yang di atas ini adalah pembacaan dari tesseract langsung pada citranya, sedangkan yang di bawah ini setelah menggunakan metode yang saya buat. Jadi pada hasil yang di atas masih banyak error seperti ini, filter menjadi filter, bagian B nya hilang, berfrekuensinya juga masih typo, menghilangkan ini I nya juga hilang, juga typo, dan masih banyak typo lainnya. Lalu kita lihat pada hasil yang sudah saya buat melalui program tadi. Jadi filter lolos bawah adalah filter yang digunakan untuk meloloskan bagian berfrekuensi rendah dan menghilangkan yang berfrekuensi tinggi, dan seterusnya, dimana pada hasil ini sudah tidak ada typo lagi. Dan kita akan lihat pada programnya langsung di Python ya. Jadi ini programnya ya, seperti tadi. Dan kita akan melihat perbandingan citra input dan outputnya. Jadi seperti tadi, kelemahan dari tesseract itu tidak mampu membaca citra yang kecil seperti ini. Ini adalah contoh citra yang kecil dimana tesseract tidak mampu membaca, atau masih banyak error seperti contoh tadi. Dan kemudian inilah citra yang sudah
saya ubah seperti proses tadi, dan hasilnya Tesseract dapat membacanya dengan baik. Jadi setelah kita ubah seperti ini, maka data teks di sini dapat kita olah. Jadi seperti ini bisa kita ambil atau kita copy, karena sebelumnya pada foto pasti tulisan itu tidak dapat kita ambil, dan ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, apalagi untuk yang lagi pendidikan, baik yang SD, SMP, SMA maupun kuliah. Ya. Jadi kesimpulannya, pada penelitian ini berhasil meningkatkan kualitas dari Tesseract dalam mengubah sebuah citra ke bentuk teks, di mana seperti dalam hasil tadi, jumlah error dari Tesseract sendiri masih sangat banyak. Kemudian setelah ditambahkan program yang saya buat tadi, errornya menjadi tidak ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.